Setiap yang ingin melawan Tuhan, sekalipun dia tidak punya kuasa untuk melawan Tuhan, tapi ngotot doang, kan ada tuh. Udah badannya Iya, kecil tapi ngotot. Ah, itu ada banyak yang kayak gitu. kan tidak. Anak-anak kecil aja paham. Tapi kan Banyak pengen aduh. Kalau jatuh beneran dia kan? Aduh bahaya nih Bang. Jatuh beneran. Ini jatuh beneran nih apa? Kalau sadu, HP sadu hilang nih, kesandung tuh. Itu kesandung. Ini tanggung jawab ya. Jangan nanti saya pun pelakunya ya. Dia kesandung sendiri yang di saksi mata. Ya kan. Once again, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada penghujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Luga Tambunan ya, yang dimana dia adalah seorang pendeta halu ya, yang mengaku nabi lah, mengaku raja lah ya. Dan ketika mereka dia ya, si Luga ini tengah menginjili kami, ternyata dia tercebur ke danau ya, dan dia tercebur ke danau Toba kaum muslimin. Demikian kaum muslimin videonya. Nggak bisa juga lo main kasih tak saya pudin, badannya saya pudin gede lo, ntar digulung habis loh. Ya tinggal dibuktikan gitu Bang. Apa hubungannya? Dia pincang. Iya, sekarang kan posisinya ngeliat badan lo dulu. Lu tukang pukul dari mana main ngasih orang? Gua aja pernah gulung, gua pernah lo ada preman di apa tuh di karet 5 orang gara-gara gua baptis orang. Gua udah kejar 4 orang, gua banting pakai itu. Patah lehernya, hampir patah. Pakai kursi, pakai kursi. Tergantung orangnya. Nggak ada orang banting pakai kursi Bang. Mukul orang pakai kursi ada Bang. Banting orang dengan kursi nggak ada Bang. Iya, gue banting pakai kursi hampir patah. Itu ketua copet karet, si Asep namanya. Habis dia gue banting pakai kursi, keinjak paku pula lagi. Malam-malam sampai mau nangis. Ya pokoknya ini Bang, lepas menang nggak menang, ya saya udah bilang ini kan marwah. Iya, jangan lu dulu kepedean dulu main-main ngasih tai ke muka orang. Gimana ntar kalau muka lo dikasih tai? Ya nggak apa-apa, itu konsekuensinya gitu. Misalnya kayak Bang Ali Musa kalau ketemu dengan Kasman, pasti dia akan kasih tai. Terlepas dari ucok, belum tentu gitu juga kalau pas lo ketemu yang kepala batuknya lo di muka lo dijejelin tai gimana? Ya, jangan ini masalah konsekuensi. Jangan ngomong tuh jangan ketinggian, jangan ngomong tuh jangan ketinggian. Ini yang paling ngeri di muka bumi ini cuma Yesus, nggak ada. Enggak, ini apa hubungan dengan saya bilang kan umat muslim selain Bang Legend Bonaparte ya, siapapun yang di posisi itu kalau dibilang ya dijawab dengan cara seperti itu pasti akan emosi. Namanya manusia. Saya bahas itu Bang. Terlepas dari berhasil nggak berhasil itu balik lagi. Semua orang pasti akan ngasih dia tai juga gitu saya bilang ya. Terlepas berhasil apa nggak berhasil itu kan lain cerita. Saya bilang ya, sekarang kalau misalnya gantian mulut lo dikasih tai gimana? Bisa nggak? Ya, gue akan melakukan perlawanan. Saya akan melakukan perlawanan. Ujung-ujungnya, Bang Luga, contoh nih Bang Luga mau kasih tai ke saya. Itu hak Bang Luga. Saya kan nggak bilang nggak bisa. Bisa aja Bang Luga kasih. Tapi apakah berhasil? Belum tentu. Kan masalah berhasil nggak berhasil saya bilang. Tapi saya tadi bilang marwahnya akan sama. Ya. Kalau Bang Nandar kemarin bilang kalau dia di posisi itu pun dia akan lakukan. Begitu juga dengan janganlah ngomong ketinggian, karena bagaimanapun perang Muslim dengan Kristen tuh nggak pernah Islam tuh menang. Di Ambon aja lo sama Laskar Jihad aja lo kalah. Loh, ini jangan bahas ke lain Bang. Nanti jadi ini kok jadi iya, makanya lo jangan ngomongin tai. Lo jangan ngomongin tai. Ya ini nggak ada hubungan dengan perang agama. Saya cuma bilang itu marwah masing-masing, berhasil nggak berhasil itu urusan nanti. Oke, saya lanjut dari Bang Bob. Ada tanggapan nggak? Iya, saya tertarik ya dari apa yang disampaikan oleh Nabi Luga tadi ya. Yang paling ngeri di muka bumi ini Yesus ya. Nah, terus lu kira siapa emang? Iya, bukan kalau ya itunya sih oke lah. Cuman kalau dikatakan yang paling ngeri berarti menyeramkan. Karena yang ngeri itu yang menyeramkan. Iya, emang menyeramkan kalau lo dilempar ke dalam lautan api kan.
Oh, berarti Yesusnya menyeramkan ya? Iya, menyeramkan buat bagi para penyesat-penyesat. Wah, itu Ya kan, dikatakan Nabi Luga bahkan ya Nabi Yesus Luga itu kan bukan penyesat. Kenapa ngomong ngeri? Harusnya kan Nabi Luga nggak ngomong ngeri karena Loh. bukan penyesat kan? Oh, iya dong. Karena Yesus itu kan bagi saya baik, tapi bagi Nah, ya mereka itu. yang Nah, Ini Bang Bob ini ikut-ikutan bodoh nih nanti kalau ngobrol sama Lek Luga. Betulan. Nah, bukan. Saya salah satu pengagum Nabi Luga ya, itu. Nah, Makanya nggak berani, bagus lah. nggak ya berani jangan lah, jangan nggak sampai berani. gitu. Lu hormati para debater lama. Nanti lo dijadiin sayur. Makanya saya lebih nurut sama Nabi Luga daripada sama Saifuddin. Nah, kalau Nah, itu gue itu. setuju. ya kan. Tapi Ya, bagaimanapun Saifuddin tetap teman gua. Dia pernah ngantongin gua 3 juta. Walah, gara-gara ngantongin 3 juta rupanya jadi teman. Loh, itu tetap gua hargain dong. Dia Nah, setiap coba kali gak gua pernah dapat. Gue gak pernah dapat ini gak dari dia. loh, gua bilang, lu gak Ya, tolong teman. datang ke Hotel Meridian ya. Oke Pak, gua datang. Pas gua udah datang, muridnya udah berbaris kan. Sini Pak lu gak sebentar. Ini ada sedikit ya. Gua hitung, sudah 3 juta, ngeri. Waduh, ngaku pula. Rupanya bela gara-gara 3 juta. Astaga, kacau kali Pak ini. Bukan karena 3 jutanya. Dia bagaimanapun kan juga kawan gua juga. Jadi Perhatiannya apapun ya. yang terjadi dengan dia, gua akan tetap membela lah. Walaupun mungkin ada kekurangannya, tetapi nah, kalau orang udah mulai frontal sama dia, ya berarti tetap juga kita harus saling membela di jalan Kristus, gitu loh maksud gua. Karena Tapi kalau ini perbuatannya salah kan nggak lagi bela Bang. Kita kan ini bela, betul. kita bela Tapi bisa ngomong-ngomong nih, negara, ya, kita gua datang nih ketemu. ada di Hutagijang di titik terindah Danau Toba. Ah ini nih orang banyak Kalau banget. saya bukan itu titik terindah Bang. Oke. Oh enggak, ini nih. Ya, Yang paling indah nih Hutagijang, titik terindah Danau Toba. Oke, silakan dari Bang Bob. Tadi mau ngomong apa lagi? Iya, tadi kan Nabi Luga bilang dikantongin 3 juta ya. Kebayang nggak? Belum ngebela aja udah dikantongin 3 juta, apalagi kalau ngebela. Kan itu. Oh ya betul itu. Kok kita jadi lucu ya? Tapi memang Kalau kalau lu kan ujung-ujungnya jadi ngelawak. kalau ngobrol sama Nabi Luga memang kita apalah terhibur ya, luar biasa ya. Kita ketawa terus, nggak ada yang stres, nggak ada yang adu-adu urat, nggak ada yang. Nah, tapi Itu gua antum- salutnya sama Pak Luga ini, salut saya. Bukan Sehebat karena 3 apapun, jutanya, bro. Bukan karena 3 tapi antum jutanya. jadi ikutan bodoh itu. Jadi antum ngomong luar biasa. Setiap kali statement-statementnya, ketika antum ngomong, saya upload di channel saya yang nonton ratusan ribu, ya. Tapi ketika ngobrol sama Lek Luga, jadi antum jadi bodoh, Lek Bob, betul. Tapi ada satu Itu hal ya. berat. Luga, Itu berat. Saya pernah bilang. Itu kemarin berarti saya bilang sama Bang Luga ya. ajiannya Bang lo Luga tuh nggak luntur. mungkin akan dibenci sama umat Muslim. Nggak ada yang benci Bang Luga dari umat Muslim. Kenapa? Karena lucu. Inilah buktinya ya. Jadi dia bilang, wah saya nanti itu pernah diancam mau dibunuh gini. Saya bilang siapalah mau bunuh Bang Luga. Yang ada orang ketawa kok sama Bang Luga. Yang Kenapa satu lagi gua- lucunya tadi gini, Nabi Luga tadi bilang habis ngebaptis langsung mukul leher orang sampai patah, kan itu kan luar biasa ya. Banting, Habis banting. ngebaptis orang langsung mukul kepala leher orang lagi kan. Nabi luar biasa, Nabi yang satu ini memang ampun kita ya, tidak ada di dunia. Nah, tapi saya pernah buat testimoni buat testimoni tentang bagaimana subscriber saya mendoakan Siap. antum sama Lek Luga. Demi Allah, Lek Luga tidak ada satupun yang mendoakan, malah tertawa gitu ya. Tapi untuk Bang Bob ini demi Allah semua mendoakan, semua doanya tuh masya Allah, merinding saya membacanya. Iya, Ya, kalau- tapi kalau kalau Lek Luga itu nggak apa-apa. Kalau Nabi kan nggak perlu didoain lagi ya Nabi Luga ya, orang udah Nabi. bagaimana mungkin Artinya nomor Bang dua? Luga itu udah dianggap Lalu loh. nggak bisa berbalik dari kesesatannya ya. Begini loh. Bagaimana udah. mungkin? Gini. Tapi udah dibilang udah ini, udah ada. Bagaimana mungkin lo mau mendoakan gua sementara nama gua udah tercatat dalam buku kehidupan, sementara lo belum.
Udah ada tiket. Tapi kalau di buku tamunya Lucifer nama lo tuh udah lama di situ. Oh ya, Lega. Bang Loga, Mau tanya biasa nih. ada orang Kalau Hindu Bang kan Bob katanya ini- mungkin tidak sedahsyat Aceh Tunggu, atau Ustaz. menghina Islam. Tunggu Ustaz Sarul, tunggu. Silakan, Aki Bang. Sarul, tunggu Aki Sarul, saya mau tanya. Menurut Lek Luga, bagaimana Bang Bob ini bakal masuk neraka atau masuk surga? Coba tolong penjelasannya, pencerahannya. Pengen tahu saya Kalau nasib Bang Bob kalau ini. kalau Bang Bob ini sebenarnya hatinya itu belum terlalu brutal, jadi masih ada kesempatan lah. Tapi kalau kayak model kayak si Musa ini namanya ini udah lama. Ini udah bookingan pertama ini sama si Julius. Itu kalau PNBO dia yang pertama udah. Sakit perut, sumpah sakit perut. Udah. Ngobrolnya yang serius. Udah Bang Loga cari apa namanya, cari tempat yang terbaik lah. Loh ini udah yang terbaik ini. Mana Udah ya. Ya. Ini untung dia nggak di sana ya. Kalau ada saya pun saya dorong aja lah ini. Kita tes ada mukjizat nggak ya? Yang mana tahu Bang Luga tiba-tiba selamat gitu waktu jatuh dari jurang itu ya, bisa selamat, artinya mukjizat benaran Nabi. lihat ya. Lihat, ini kan udah Coba tes ada loncat, beban. Bang. Enggak, coba tes loncat. Ada mukjizat nggak? Ini nanti apa nih buat kolam baptisan, buat ngebaptis Ya boleh sih, warga coba Indonesia. Tuhan nggak boleh. Banget nih, Tuhan. Bisa loncat kami nggak Bang berdoa. Luga? Coba tes loncat. Boleh tes loncat Bang untuk membuktikan Untuk kenabian. Enggak, coba Satu tes ya. loncat aja untuk membuktikan Oke ya. kenabian. Loncatnya ke bawah Satu. Bang, jangan loncat sekedar gitu. Cuman sekedar. Loga gila. Ini bisa. Dia berdoa nih supaya membaptis 270 juta Muslim Indonesia. Cepat Bisa kalau baptis di Indonesia. Agak ketinggian gak 220. 270 juta Muslim, bahkan dari bangsa. Ini luas banget loh apanya nih, Danau Tobanya nih. Iya. Coba tanya sama ini ya, Bang Bob ya, Bang Bob. Menurut Bang Bob, Danau Toba itu muat nggak? Yang 3 juta orang datang ke sana di hari yang sama gitu. Tinggal di mana mereka? Ya, Muat kalau lah. kalau muatnya itu muat ya, cuman tinggal di Nggak bisa dalam tidur. danau sebagian. Tinggal di dalam. Makannya nggak ada ya, semua makan sayur mungkin ya, makan rumput. Iya, gimana mau Nggak makan besok paginya udah terapung semua, udah jadi mayat karena tinggal di dalam danau satu malaman. Enggak dong. Gini, Yesus aja kan pernah ngasih makan 5.000 orang. Lu jangan khawatir kalau soal makan di sini. 5.000 masih gampang Bang, 3 juta orang susah Bang. Iya. Tapi Lek Luga ini pengecut menentukan surga nerakanya Bang Bob aja tak berani. Pengecut. Bukan, masalahnya kalau Bang Bob ini di sisi hati sebagian hatinya dia masih ada nilai-nilai kemanusiaan. Tapi kalau udah manusia-manusia brutal itu udah langsung jadi punyanya Lucifer, itu nggak perlu di booking juga udah tetap milik. Soalnya Lek Luga, karena Bang Bob ini seneng membela Islam loh. Kiki beliau membela Islam. Lalu surga nerakanya cemana ini? Harus dipastikan. Ente kan seorang nabi, ya, yang mempunyai yang menerima firman, ya kan. Bahkan ente kan pernah naik turun ke surga neraka, sering naik turun gitu. Lalu bagaimana nasib Bang Bob nih? Jangan ambigu dong. Masa takut? Masa lebih takut? Enggak, artinya ini kan kesempatan kan masih ada. Tapi kalau dia tidak memampatkan kesempatan ini di waktu sudah kedatangan mau Tuhannya sudah mau datang, dia tetap masih ngotot di dalam keimanannya dia, ya mau nggak mau ya kan. Dia memang Bang harus Luga, dicampakkan. ini kesempatan baik ya, mumpung ini sore yang indah ya, banyak yang nonton. Coba buktikan kenabiannya dengan cara loncat ke jurang itu Bang. Banyak kali yang request itu. Oke ya, ntar ya. Jadi di sini sebenarnya area dari terbang layang. Jadi loncat kalau mau langsung, kalau mau loncat terus pakai terbang layang tuh bayar Jangan 400.000. lah. Kenapa? Nah, ini harus bayar dulu 400 nih. Bang Luga. Bang Loga kalau mau penjarakan Bang Julius sekarang gitu loh. Jadi mumpung ada pengacara di sini gitu loh. Loncat, lu mati, Julius ke penjara gitu loh. Ini Karena kan itu ada ajakan di situ. Ya Bang Loga ya. Betul. karena tidak ada ayatnya dalam Alkitab loncatlah jurang, nggak ada. Tetapi kalau kita misalnya disuruh terbang layang bayar 400.000, nah boleh deh.
Minum Cuma racun tim ada bang, terbang. minum racun ada tapi nggak dipakai juga bang Luga, cuma tes minum racun deh, Bang. Sekarang kalau menurut saya ukuran Luga sama Bang Bob ini ya, ketika saya upload video Bang Bob itu dipuji loh sama YouTube ya, wah video Anda bagus lah, ini momen bagus katanya. Tapi ketika saya upload video Luga langsung dapat teguran 90 hari. Ini yang pelacur ini Luga atau siapa tuh? Bukan, itu kutukan Roh Kudus buat lo, makanya lo bertobat Musa. Itu masih peringatan loh. Lu bikin 3 kali, nama lo udah dihapuskan langsung. Coba lihat, ada yang loncat, mana ada yang loncat Tapi palsu, Bu? tapi memang di mana-mana begitu ya. Kalau Nabi itu kan nggak boleh sembarangan dipoto gitu ya. Kan banyak ya yang dipoto nggak kelihatan gitu. Apalagi Nabi kan. Ya, Nabi betul. narkis. Kemudian tadi kebayang nggak? Nabi Luga 3 orang membaptis udah mukul leher orang pakai kursi. Itu 3 orang yang dibaptis loh. Sempat 200 juta yang dibaptis, leher yang dipukul pakai kursi itu. Jadi kan gini, ada teman gua namanya si Petrus, dia masuk Jangan Kristen. dekat-dekat Bang Luga, nanti jatuh beneran Bang Luga. Nanti aku yang masuk penjara loh. Ya kan? Jangan dekat-dekat, agak mereng dikit. Lalu Ya, dia lu ada dibaptis. kerjaan lain nggak hari ini? Kok jadi ngelawak sih? Loh, sekarang apalah yang mau dibahas dari Lolo Pada? Di mata gue juga Lolo Pada juga bukan siapa-siapa gitu loh. Terus apa yang mau diseriusin gitu loh? Berdebat aja lo kalah. Ya kan, gue tanya 2 pertanyaan juga lo nggak bisa jawab. Terus apa yang mau diadenin dari lo? Dari gue nganggap lo tuh sebenarnya seperti apa lah ya? Namanya juga domba-domba yang hilang ya, kita juga harus maklum makanya. lah ya. Orang kita manusia gimana sih lu? Iya, di mata Yesus tuh kalian tuh domba yang hilang. Jadi kita ini menyelamatkan ya. Makanya kita orangnya kita maklum lah kalau model-model kayak kalian itu. Udah Bang, di bawah tuh maklum ada domba bang. Di bawah tuh ada domba yang nyasar bang. Coba ditolong dulu bang. domba. Jangan diseruduk nanti. Oh, ngeri banget tuh, gila, Iya, sadis. guling-guling bang. Guling-guling. Kurasa kalau Bang Luga guling masih bisa lah ya. Bumpernya kuat itu membal pasti. Ini nanti Si gue di Sinaga sini mana? nih. Mana si Sinaga? Biar ku suruh dorongin dulu. Nah, Oh, saya nggak ini dapat kan konklusi ya pertanyaan Bang Musa untuk Bang Bob ke Bang Luga tadi ya. gue nanti mau bikin konser juga lah di sini lah, supaya seluruh tanah Batak ini semakin keren lah nyembah Yesus. Tapi dia tanah Batak nggak usah. Nanti orang-orang Aceh akan belajar Islam di sini, belajar Kristen di sini. Orang-orang Aceh, orang-orang Tinggal di Sumatera mana dia, Bang? Barat. Tidur Lu di sini. tidur susun sarden lah ya. Nggak usah ada penginapan. Oh, banyak di sini hotel homestay Bang. banyak. Kalau sampai 3 juta orang ke situ mana muat. Muat dong, kok nggak muat, kan ini kan luas dari Tarutung sampai tebing tinggi, emang nggak ada hotel apa? Sepanjang itu kan bisa 3 juta dipakai. orang bang. 3 juta itu bukan dikit ya. Mandalika aja ya. Mandalika tuh nggak salah kapasitasnya cuma 400.000 orang. Itu udah setengah mati pemerintah bangun. Di sini ada tanah datar itu bisa muat kalau nggak salah di atas 3 juta, 5 juta bisa. Nanti gua rencana mau bikin konser. Iya susun gembong. Nggak berdiri semua gitu. Jadi Iya, tidurnya berdiri gitu. Nggak berdiri semua. Loh, Sumatera Utara itu kan luasnya berapa ya? Tuh berapa ribu hektar itu. Jadi masa sih Monas aja yang nggak nyampe. Monas itu nggak nyampe 15 hektar loh. Monas nggak nyampe 15 hektar bisa nampung 6 juta. Ini ribuan hektar. Berdiri bisa bang. Berdiri bisa. Cuma dia nggak bisa Bang. tidur. Luga, antum kan mengaku seorang nabi ya, tapi kenapa ya waktu antum terkena COVID itu ketakutan? Enggak, dia nggak ketakutan kok. Enggak. Takut. Jawab. Orang Nggak ada dikata ketakutan. jangan didoakan aku mati dong katanya tuh waktu itu. Ya artinya kan kita itu kan cuma menegur, ini orang ngomong jangan sembarangan. Kita harus punya iman sembuh, ya kan? Iya. Ya buktinya lo lihat Habis gue takut panjang mati sih, umur ya, gue panjang umur, bahkan gue percaya gue akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan gue Yesus Kristus, penguasa alam semesta. Selama-lamanya gue akan berdiri bersama dengan Dia.
di dalam kerajaan kekal. Aduh. Oke lah Bang Luga, kurang silakan buat konsernya ya. 3 Awas juta jatuh orang. Bang Luga, Bang Bob, awas Bang Bob. jatuh Nabi Luga. Ya. Bang Bob, yuk kita nanti jual makanan aja ya. Kita jual makanan. Iya, ada iya. para malaikat. Kalaupun Lumayan gua 3 jatuh juta, ke bawah, ada tertulis malaikat-malaikat Allah akan menata engkau dalam tangannya. Oke, Tes. Ya artinya ada ayatnya. Tadi bilang nggak ada ayatnya. Tadi bilang nggak ada ayatnya, Bang. Ini udah ada ayatnya. Silakan. Silakan Kayak dites. lompat apa gak? Ya sabar dulu, cari tukang para layangnya dulu, mau nyewa 400.000. Boleh juga ya. Nggak apa-apa Bang Luga. Anda tes 400.000 kita bayarin. Ya kita mau lihat para layangnya bisa tampung nggak dengan berat Bang Luga nih. Tadi ada yang terbang tadi barusan ke Ya, bawah. beratnya nggak sampai seberat Bang Luga. Kalau seberat Bang Luga tak bisa nggak? Coba tes. Ah, gua itu kan cuma sedikit doang, agak gemuk, bukan berarti gua jadi gembrot. Gua kan masih masuk kategori ganteng lah. Codol. Coba Udah disuruh tambahin. Tunggu. Kalau Ada Nabi- pertanyaan yang menarik nih. Ada pertanyaan menarik Bang Bob. Menurut Bang Bob ya. Jadi Coba, ya. kemarin sama waktu sama Bang Luga ya. Kita tanyain sama kawannya. Ya, kita tanyain sama kawannya. Menurut kawannya Bang Luga ganteng nggak? Jadi dijawab kawannya. Menurut kacamata Kristen ganteng. Jadi aku bilang baru tahu aku ada orang menurut kacamata agama, bukan menurut kacamata orang Indonesia atau bangsa monyet sama bangsa manusia ya. Menurut Kristen, memangnya kriteria ganteng menurut Kristen agak beda sama Muslim sama yang lain, Bang? Berarti dari jawaban temannya itu, berarti yang ganteng itu imannya Nabi Luga, bukan parasnya, imannya. gitu ya. Imannya yang Parasnya enggak ya? ganteng. Kalau Imannya paras, doang, parasnya enggak? ya kalau paras kan lihat gantengnya dari mata turun ke hati, gitu. Artinya Bang Bob mengatakan Bang Luga jelek gitu. Ya gimana ya, kalau dibilang jelek tidak sih, karena ciptaan Tuhan ya, nggak boleh ya kita menjatuhkan ciptaan Tuhan ya, gitu. Betul, Jadi betul, setuju. semua ciptaan Naik Tuhan lagi itu ciptaan Tuhan itu ganteng gitu ya, gitu. Cuman satu yang mau saya tanya nih sama Nabi Luga, itu kan Huta Tinggi tempatnya Parmalim itu. Huta Ginjang. Oh, Huta Ginjang, bukan Huta Tinggi. Oh, berarti salah ya. Tempatnya Parmalim Huta Tinggi, itu Huta Ginjang ya. Tusuk buhit kalau Parmalim bisa mengusir itu. Iya, kirain Nabi Luga ke situ gitu. Kalau ke situ mau tahu berapa yang dibaptis dari Parmalim gitu. Oh, banyak yang bertobat yang dari Parmalim, banyak yang udah akhirnya mereka meninggalkan adat istiadat Batak, banyak. Iya, kapan ke itu ke Bukit ke Pusubuhit Nabi Luga? Sekitar 3 minggu yang lalu ya, gue udah langsung ke puncaknya, langsung naik gua ke Pusubuhit. Itu kan viral kemarin, yang beberapa kawan gua bikin suatu adegan yang aneh, adegan yang nggak orang situ setuju, jadi direkam masuk YouTube, langsung dilaporin ke Polres Samosir, masuk ke Polres Medan, tapi udah damai sih. Salah satunya di situ ada gua juga. Itu Dilaporin. iya, jadi kan ada teman-teman gue ini pendeta-pendeta dari Medan, dia mungkin menengking-nengking setan yang ada di situ kan, jadi disangkanya menista adat istiadat setempat lah gitu kan, padahal tujuan kita sih sebenarnya mau mendoakan saja, ya. Tapi udah damai. Oh begitu ya. Karena semua para petinggi-petinggi di Tanah Batak minta rata-rata minta kekuatan dari situ, dari gunung itu, minta kekuatan dukun lah ya. Makanya kita kan sebagai penginjil melarang hal-hal seperti itu kan. Ya udah, Bahkan saya Bang Luga dengar bisa unjuk ke bolehin nggak? Kalau nggak di live kan ya, abang ke sana ke Parmalim, ya abang tengking semua situ, bisa nggak? Kemarin sudah kita tangking-tangkingin, cuma ketahuan sama PBB Forum Batak Bersatu, dilaporkan ke Polres Samosir. Tengking juga mereka bang, tengking juga roh yang di dalam diri mereka. Ya Atau kita tangking bertobat juga. jadinya. Iya, artinya kan udah kita tangking juga, tapi puji Tuhan kan ada kedamaian. Artinya gue bilang kan bahwa kita itu tidak boleh meminta petunjuk kepada arwah. Nah, orang Muslim ini juga kan sebenarnya masih meminta berurusan dengan arwah ya, orang mati. Lega sudah mulai so imut ini, kayak waktu kesaksian di HMC dulu tuh ya, di debat sama sesama Kristen, tidak ada sedikit pun tertawa, so imut gitu ya, imut-imut gitu ya, ngomongnya so apa rupawan, tidak ada ketawa, tidak ada senyum, ya kan? Nah ini sudah mulai nih, lanjut. Nggak apa-apa bang Luga, saya pingin ya di live kan itu kan keren ya, Bang Luga ke Permalin, terus di sana tengking kiri kanan kita lihat apa benar memang sakti atau Bang Luga yang kesurupan terus guling-guling masuk ke jurangnya. Lu kan gue udah bilang,
yang namanya roh jahat, baik roh jahat yang ada di Jawa maupun roh jahat yang ada di daerah sini sama. Kan gue udah Roh pernah apa roh, fight. Nabi? Roh jahat itu artinya setan-setan yang masuk ke Ya. dalam, yang mengaku sebagai kakek, nenek moyang. Iya, Kan berarti sistem roh, kerjanya roh kan ya. Kan Tadi Nabi kerja- Nabi bilangnya roh gitu, kirain roh sepan gitu, roh panjang, roh gitu Nabi maksudnya. Iya, Kirain roh. roh mini. Jadi di Oke dalam Bang Jo, Makanya kan- udah persiapan maghrib ya? Silakan lanjut Bang. Iya Bang Luga, Bang Oke, Bob, oke, Bang. Bang Musa, Bang Valen ya. Ya. Barakallah, akhi, barakallah. Semoga Allah senantiasa Ya, merahmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bang Luga nih. Kalau ada saya dorong nih Bang Luga. Untung nggak ada saya. Kalau nggak saya tendang Bang Luga. Biar Tuhan guling-guling ya. menjaga gua. Kan ada malaikat yang menjaga gua. Malaikatnya ganteng-ganteng lagi, udah pakai jubah putih, pedang emas, rambutnya emas. Lalu kalau untuk Bang Valen ini beliau masuk neraka atau masuk surga? Coba jelaskan. Oh, kalau Valen ini memang gimana ya? Jadi di mata Lucifer ini dia ini termasuk salah satu timnya. Jadi dia ini nggak bisa dibilang masuk neraka, nggak bisa karena dia udah member. Jadi dia bukan cuma mau masuk, dia udah orang dalam. Gitu. Nanti diajak Bang Luga masuk ke dalam juga kan orang dalam. Si Valen gini loh, Valen ini nggak bisa kita katakan dia mau masuk karena dia memang udah di dalam. Tuan rumah gitu ya. Nah betul, bagaimana mungkin lo mau sok-sok ngeri sama tuan rumah? Udahlah Nabi ngomongnya yang lurus lah. Dari tadi sakit perut ketawa-ketawa terus Nah lo yang nanya kan, si Valen ini masuk apa enggak? Bukannya masuk, dia ini udah lama, dia itu udah member lama. Jadi berkata dia ini Ada dong udah yang orang diajak lama dia. lah. Nggak, artinya kalau member kan biasa ngajak member ini. Biasa banyak yang diajak. Bang Luga nggak pernah diajak. Dia biasanya berkolaborasi dengan di luar Yesus seperti kalian. Nah, kalau kalian tuh dianggapnya itu udah kawan, jadi sebenarnya bisa dikatakan kalian juga kan akan menuju ke sana, tapi ya sebelumnya dia udah mempersiapkan tempat lah buat kalian di sana. Gitu. Oke dari Bang. Nggak boleh dong. Kita ini kan mau membaptis, mau menyelamatkan orang. Masa kita mau nakut-nakutin orang pakai buaya? Lo gimana sih? Ini ada buaya darat sini, Bang Valen nih, buaya darat nih. Nggak boleh Halo, gitu. kita- Kalian sesama orang sesat nggak boleh saling menghina. Dewa pikir begini. Dewa pikir begini ya, kalau misalkan dibaptis itu, berarti kan harus ada mempersiapkan nama baptisannya itu. Kalau 3 juta orang, apa sanggup mempersiapkan nama baptisnya itu? Bisa. Oh Ya bisa. mungkin Googling dulu sebagian ya. enggak. Mungkin sebagian Googling dulu. enggak. Mungkin ada yang double kan ya, double. Bukan double lagi, double. triplet gitu. Panda. Triplek. Matius begitu. 1, Matius 2 gitu ya. Bang Luga, ini Iya. pertanyaan Dewa ini ya belum pernah ditanyakan sama apologet manapun juga ya. Nah, berarti kan kalau dibaptis itu kan harus ada nama baptis. Kayak tetangga gua ada namanya Ujang Bendol. Begitu dibaptis namanya jadi Lukas Moses Abraham. Keren itu. Padahal gua tahu loh, ini orang lahirnya itu di dukun beranak. Ketika jadi Lukas, tiba-tiba jadi di bidan ini lahirnya ini. Betul. Kan karena gini. Ah. Karena Ada nama baptisnya dulu kan? Ada nama baptisnya. Gini. Bentar dulu. Dasar- Ya bentar dulu. Ada nama baptisnya kan? ada. Betul nggak? Ada. Betul. Nah sekarang pertanyaan gua, ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, siapa nama baptis Yesus? Nah, kalau Yesus itu nggak perlu pakai nama baptis karena yang ngasih nama dia sendiri itu udah Gabriel, udah ngeri. Bukan tukang sayur yang kasih nama. Kalau lo kan yang Berarti ngasih nggak ada nama ya? lo kan tukang somai. Kalau Yesus itu yang ngasih nama tuh Gabriel. Tapi ajaran siapa itu? Pakai nama baptis ajaran siapa itu? Enggak. Begini. Hah? Jadi Tuhan ini memang suka mengubah nama orang supaya karena dia akan dipakai lebih dahsyat. Contoh Abraham. Nama Abraham itu sebelumnya itu Abram. Maka Tuhan berfirman kepada Abraham, namamu bukan lagi Abram tetapi menjadi Abraham. Demikian juga Sarai.
Nama istri Abraham itu Sarai, tetapi dirubah namanya sama Tuhan menjadi Sarah. Jadi yang merubah nama itu Tuhan, makanya kan keren-keren gitu loh. Nah Sama sekarang seperti ketika Kefas. Yesus dibaptis di Sungai Yordan, nama baptisnya siapa? Yesus itu nggak perlu dikasih nama baptis karena dia itu udah owner. Gimana sih? Ibu owner nggak usah Owner diganti-ganti. Iyalah. Owner mah enggak ya. Owner mah enggak ya. Kalau Nah, gua terus kemarin apakah ada- owner itu mengajarkan dibaptis? Iya dong, dia aja mengatakan jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Iya. Kudus. Namanya, apakah mengajarkan nama baptis itu? Iya, kan Yesus sendiri pun merubah nama Kefas menjadi Petrus. Ada beberapa Kalau murid-murid enggak, Yesus gua yang nggak berubah nanya namanya. itu. Yang gua tanya itu Yesus nama baptisnya siapa? Sama Yohanes. Yesus nggak punya nama baptis karena namanya udah Kalau paling ngeri, Yohanes? udah top. Ngeri. Yohanes. Ngeri berarti takut berarti ya. Udah dahsyat Menakutkan nama berarti itu. ya. Makanya di dalam nama Yesus setan-setan bisa diusir. Kayak setan luga gitu ya, bisa diusir ya. Bukan setan-setan Betul. yang tingginya ada yang 20 meter, ada yang tuyul, ada yang gondoro, itu tengking dalam. Oh, Yesus Bener, kalah Bro. tinggi. Yesus kalah tinggi. Kemarin Nanti ada larinya ke kesaksian. Abi mau kasih. Kemarin Abi ada yang punya kesaksian 28 mengatakan, jin ini. Bang Oh, Luka, itu nggak pernah perasaan lu makan apa sih? Tiba-tiba Kacang. kok muncul. Ini Kacang-kacangan. mukjizat. Nggak, tadi dia tangannya nggak ada makanan, tiba-tiba sekarang ada makanan. Ini mukjizat nih. Oh iya Nabi. Tadi nggak ada, tiba-tiba jadi ada kan? Nggak habis-habis Iya. kacangnya. padahal dia nggak Luar hobi, biasa. hobi kacang ya, kagak hobi kacang, dia hobinya itu biji loh ini. Gorengan Kelihatan Tungguin loh ini. aja, tungguin aja 5 menit lagi itu tiba-tiba nanti di Hotel Niagara itu liatin aja. Iya, ikan keluar dari tangannya ikan. Suruh pakai kacamatanya, suruh gua pakai masih- kacamatanya biar Bang Luka, macam Bang Luka. macam tukang las prali. Bang Luga, itu gorengan kemarin, bekas gorengan punya tempat makan, Bang Luga nggak buang loh. Aku tadi pagi lihat, yo kok di mobilku jadi ada kerak-kerak gorengan sama cabai-cabai. Bang Jul, maaf. Taruh di bawah Bang Jul, maaf, Bentar, bentar. maghrib dulu. Bang Musa, Lanjut. maghrib dulu. Bang Bob, maafin, maghrib dulu. Siap, Dewa, siap, ini siap. dulu Bang Palen, Lanjut. ya. Makasih banyak ya. Semoga Barakallah. ya, buat Iya, Lugaon, mudah-mudahan makin stres lah kalau buat Lugaon. Itu aja buat Bang Bob, saya Kan doakan. gua ini Mudah-mudahan- punya Yesus. Gua dijaga oleh Yesus. Lu nggak Iya, ada yang udah, jaga. ya, udah. Nah, Mudah-mudahan berarti lu nggak Bang lah. Bob dapat hidayah. Itu aja. Makasih jangan banyak. sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, Allahumma amin. Ya, jangan bilang lagi dijaga tiba-tiba ya nggak sengaja ada yang lari-lari gitu kan, terdorong Bang Luga jatuh pula ya, nanti saya pula yang dituduh nih. Agak Ya menjauh, Bang buktinya Luga, hati-hati. puji Tuhan sampai hari ini gue sehat itu semua karena Tuhan Yesus ya kan. Jadi masih semangat, bahkan lebih semangat lagi untuk Nggak bisa keluar kayak roti, Bang. membaptis. Dari tangan Bang Luga nggak Membaptis ada roti. Roti harus ke warung dulu. Jadi kita harus membaptis seluruh Indonesia ini ya. Makanya gua gimana ya? Aduh, kalau mau disuruh apa ya? Mau mendebat mereka ini juga gua lihat aduh, nggak kelas gua lagi sebenarnya. Anak-anak kecil semua. Aduh, siapa lah yang mau digulung gitu. Jadi kadang-kadang gua sampai nggak tega, Tuhan, gua mau mukulin mereka ini sebenarnya nggak tega gitu. Jadi apa lah yang mau dibilang, tapi kadang-kadang ngeyel gitu, giliran digeprak nangis gitu kan. Jadi dalam dunia debat ini sebenarnya udah Yesus tuh udah jadi pemenang udah. Bukan Bang Gak ada Luga. perlu ya. dibahas lagi. Ini kacang Lalu udah habis, Bang. kalau Kacangnya udah habis. kalau memang ente itu disertai Yesus ya, tentu ente berani dong memastikan Bang Bob itu arahnya kemana, nasibnya itu di akhirat itu, surga ke neraka, harusnya berani dong menentukan, karena Bang Bob ini tidak kita mungkiri, semua orang juga tahu bahwasanya beliau sering berkolaborasi untuk membela Islam dan semua orang itu tahu gitu loh. Si Bang Bob Bahkan beliau pun Oke. sampai dimusuhi orang Kristen itu sendiri. Coba. gini. Si Bang Bob ini dia membela Islam itu cuma karena nggak enak sama Lolo pada aja. Hatinya dia ini sebenarnya mengikuti Yesus, cuma karena takutnya lo ngerecokin, ya udahlah pura-pura lah, akhirnya dia ngambil back straight. Sebenarnya banyak di Indonesia yang kayak gitu, cuma nggak enak dikucilin, takut dikucilin. Kan di zaman Yesus juga begitu, orang-orang udah lebih banyak terdekat sama Yesus, cuma karena takut kepada orang banyak, takut dikucilin, akhirnya mereka diam-diam. Tapi hati mereka tuh udah dekat sama Yesus. Siapa sih yang nggak pengen dekat sama Yesus, Tuhan? Iya, kan Yang kan punya langit dan begini. bumi.
Dan begini kan, kalau seperti Bang Bob ini kan banyak Kristen-Kristen itu ya, yang artinya yang di channel saya tuh selalu berkata dia Kristen tapi otaknya Muslim katanya. Nah itu kan menjadi sebuah kesempurnaan ya, karena menurut saya ketika dia seorang Kristen tapi pola pikirnya seperti orang Muslim, maka akan rasional, maka kerasionalan yang diutamakan di dalam setiap pemikiran-pemikirannya dan statement-statement yang dilontarkannya. Nah, tidak seperti Lek Luga yang dimana hayalannya tinggi, hanya setan, abi, 28 jin, 28 jin, hanya itu. Krup. Makanya saya katakan Anton ini hanyalah seorang nabi animasi gitu. Karena setiap kali debat hanya pamer gambar-gambar krup, gambar-gambar animasi gitu. Oke, monggo. Iya, sekarang gini loh ya, artinya kita mau mengenal Tuhan, kita juga harus tahu musuh utama Tuhan itu setan. Jadi kalau kita tidak tahu pergerakannya setan, cara kerjanya setan nyesatin orang, ya lu jangan-jangan lu sedang berada di dalam setan gitu loh. Lu nggak sadar. Lu sok-sok mau ngelawan setan, kata setan, lu jangan lawan gua karena gua tuh lagi di dalam lu. Makanya lu harus tahu setan ini bagaimana cara kerjanya. Jangan-jangan lu mau ngelawan setan, setannya bilang jangan lawan gua karena gua itu rumahnya di dalam lu. Sekarang tegas saja, Bang Bob ini masuk neraka kah, masuk surga, itu saja susah amat. Memang kalau dia mati hari ini dia tidak percaya Yesus, gua jamin 100% dia masuk neraka. Tapi kalau dia misalnya besok dia bertobat, besok dia mulai mengikut Yesus, pintu terbuka. Oh, nggak nanti malam sekarang gitu kan? Harus tunggu lewat hari. Kita nggak tahu, siapa tahu dia habis si sore ini si Bang Bob dengerin khotbah gue, tiba-tiba dia bertobat, dia ninggalin elu. Kapan nabinya pelin-pelan? Bukannya pelin-pelan, bro. Kita kan melihat sikon iman seseorang. Tapi ini kesaksian ya. Bang Luga luar biasa loh. Dia baru kecelakaan, besoknya langsung sembuh. Nah, itu mukjizat itu. Bukan kecelakaan. Gue cuma jatuh kemarin kan, hujan, licin, jatuh doang. Tapi saya mau itu ya, tertarik perkataan Nabi Luga tadi ya. Nabi Luga bilang musuhnya Tuhan setan. Saya baru tahu saat ini ternyata Tuhan itu punya musuh. Betul, sangat punya musuh. Makanya ada pembohong. Tuhan itu kebenaran. Jadi kalau ada pembohong tuh berasal dari si jahat. Makanya Yesus berkata, iblis adalah bapamu, yaitu iblis bapa segala dusta. Ngeri nggak lo? Tuhan tuh punya musuh, yaitu iblis. Kalau Tuhan itu punya musuh, berarti ada dong yang setara dengan Tuhan. Bukan berarti kalau Tuhan punya musuh ada yang setara dengan dia. Para malaikatnya, jenderal-jenderalnya itu, Lucifer itu kan dulu kan bekas malaikat. Dialah yang memberontak melawan Tuhan dan dia menarik sepertiga malaikat. Berarti bukan musuh dong, karena kalau musuh itu setara, ya. Setiap yang membenci Tuhan, setiap yang ingin melawan Tuhan, sekalipun dia tidak punya kuasa untuk melawan Tuhan, tapi ngotot doang, kan ada tuh. Udah badannya kecil tapi ngotot. Ah, itu ada banyak yang kayak gitu. Kan tidak anak-anak kecil aja tapi kan banyak pengen Kalau jatuh beneran dia kan? Aduh, bahaya nih Bang. Jatuh beneran. Ini jatuh beneran nih apa? HP Sadu hilang nih, kesandung tuh. Itu kesandung. Ini tanggung jawab ya. Jangan nanti saya pun pelakunya ya. Dia kesandung sendiri ya, di saksi mata. Ya, kalau demikian tadi kamu muslimin ya. Ini mana Luka tiba-tiba hilang ya, tiba-tiba hilang, dia tersandung lalu dia tercebur, tergelincir dia ke danau. Jadi bikin kita ngakak, bikin ketawa. Jadi semua orang sakit perut yang ada di room nih tertawa terpinggal-pinggal. Oke, demikian saja kamu muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once again, I